Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafairus dengan NIM M1E32501 dari program studi informatika. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas struktur data, mata kuliah struktur data dengan tugas yaitu studi kasus Q, simulasi antrian bank. Jadi di sini ada instruksinya berupa dokumen instruksi. Nah, jadi deskripsi tugasnya itu membuat sebuah program simulasi antrian bank menggunakan Python yang menerapkan konsep ADT-Q. Nah, jadi sini ada ketentuan-ketentuannya, kemudian ada struktur programnya, kemudian bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah, ini ada juga ketentuan menunya. Nah, ini contoh output yang akan dikeluarkan. Kemudian ada kriteria penilaian. Ya, baik, langsung saja ke contoh program yang telah saya buat. Di sini kita menggunakan VS Code dan menjalankannya menggunakan command prompt. Nah, jadi di sini saya sudah membuat programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode-kode yang saya dibuat. Nah, jadi di sini ada yang pertama ada import time. Jadi ini adalah import modul yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada bagian 1, kelas nasabah. Nah, jadi di sini kelas nasabah itu digunakan untuk mempresentasikan satu nasabah dalam sistem antrian bank. Kemudian ada konstruktor kelas nasabah. Jadi di sini kita menggunakan fungsi init. Kemudian di sini ada kita menggunakan fungsi string untuk mengubah objek menjadi format string. Nah, kemudian di sini ada bagian 2 yaitu kelas Q. Jadi di sini ada implementasi ADT-Q menggunakan DQ dengan konsep FIFO atau first in first out. Kemudian ada fungsi init lagi untuk membuat Q kosong menggunakan DQ. Kemudian ada fungsi NQ menambahkan item ke bagian belakang antrian. Kemudian ada fungsi DQ menghapus dan mengembalikan item dari bagian depan antrian. Kemudian ada di sini ada perulangan menggunakan fungsi if mengecek apakah Q kosong. Kemudian ada fungsi pick untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Baik, jadi di sini ada fungsi DQ untuk menghapus dan mengembalikan item dari bagian depan antrian. Dan ada if untuk mengecek apakah Q kosong, kemudian return mengambil elemen paling depan. Kemudian ada fungsi pick untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Kemudian ada if lagi untuk mengecek apakah Q kosong dan return mengembalikan elemen pertama. Nah, kemudian di sini ada fungsi empty mengecek apakah antrian kosong. Kemudian di sini ada fungsi size untuk mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Kemudian ada fungsi item untuk mengembalikan seluruh isi Q dalam bentuk list. Kemudian di sini ada bagian ketiga yaitu kelas antrian bank untuk mengelola sistem antrian bank. Kemudian ada fungsi konstruktor kelas antrian bank untuk inisialisasi sistem antrian bank. Kemudian ada fungsi daftar yang berisi self dan nama untuk menambahkan nasabah baru ke dalam antrian. Kemudian ada fungsi tampilkan antrian untuk menampilkan seluruh isi antrian dari depan ke belakang. Kemudian di sini ada if lagi sama seperti tadi. Kemudian ada fungsi panggil semua. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bagian keempat atau fungsi utama programnya. Di sini akan menampilkan menu, ada beberapa menu. Nah, jadi ini ada fungsi untuk menjalankan programnya yang terakhir. Baik, langsung saja kita jalankan programnya.
menggunakan command prompt. Nah, baik, jadi sini ada output yang akan dihasilkan ketika programnya dijalankan. Jadi yang pertama itu ada daftarkan nasabah baru. Untuk pilih menu 1. Nah, kemudian masukkan nama nasabah. Di sini kita diminta untuk menginputkan nama nasabah yang akan kita masukkan. Misalnya Ahmad. Nah, nasabah berhasil ditambahkan dengan nomor 001 dengan durasi 5 detik. Nah, kemudian bisa kita panggil, kita bisa nambahkan nasabah selanjutnya. Misalnya namanya Nasti. Nah, nasabah berhasil tambahkan dengan nomor 002. Kita tambahkan satu lagi dengan nama Rehan. Nah, nasabah ketiga sudah ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada menu yang kedua, itu untuk menampilkan antrian yang daftar nasabah yang tadi sudah kita tambahkan. Nah, jadi sini ada pointer berupa front, ini menandakan kalau ini adalah nasabah pertama atau antrian pertama. Kemudian di sini kita bisa lihat ada 3 yang sudah kita tambahkan tadi. Ada Ahmad yang pertama, kemudian Nasti, kemudian ada Rehan yang ketiga. Nah, jadi kita bisa, untuk yang ketiga ini, kita bisa memanggil nasabah berikutnya. Nah, tadi ada menunggu berapa dengan waktu 5 detik. Jadi sini ada tampilan sisa antriannya 2. Jadi nasabah Ahmad berhasil selesai dilayani. Kemudian untuk sisa antriannya itu 2, sisa Nasti dan Rehan. Nah, jadi kita bisa panggil lagi nasabah selanjutnya. Nah, ini ada durasi 5 detik. Nah, selesai dilayani. Sisa antriannya ada 1, sisa 1. Nasti tadi sudah selesai dilayani. Kemudian yang terakhir itu Rehan. Nah, Rehan selesai dilayani. Nah, kemudian sisa antriannya 0. Jadi nasabahnya sudah habis semua. Kemudian kita pilih menu keluar. Terima kasih, program selesai. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk tugas mata kuliah struktur data tentang simulasi antrian bank. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.